Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu di Antasari Place Updates, persembahan dari PT Indonesian Paradise Property Tbk yang akan memberikan informasi-informasi terbaru perihal perkembangan proyek Antasari Place. Update kali ini akan disampaikan oleh Bapak Patrick Rendajaya, selaku Direktur dan Chief Project Planning and Design dari PT Indonesian Paradise Property Tbk, beserta juga dengan Bapak Dodi Acahyadi yang merupakan Managing Director dari PTI Arsitek, yang dimana PTI Arsitek adalah biro arsitektur yang dipilih oleh PT Indonesian Paradise Property Tbk untuk membuat konsep desain dan arsitektur dari Antasari Place. Salam hormat Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Patrick Rendajaya. Saya Direktur dan Chief Project Planning and Design dari PT Indonesian Paradise Property Tbk dan juga Chief Project Planning and Design dari PT Prospek Duta Sukses. INPP selama 15 tahun pertama menekuni properti di sektor perhotelan dan mall yang juga adalah andalan dari Plaza Indonesia Mall dan Grand Hyatt Jakarta yang adalah anak perusahaan INPP. Sektor ketiga yang kemudian kami tekuni dalam 5 tahun terakhir adalah sektor apartemen. Setelah sukses membangun One Residence di Batam Center, Biswalk Residence di Bali, dan saat ini kami memasuki tahap finishing di Makassar, yaitu 31 Sudirman Suites dan Hyatt Place. Kali ini kami kembali menunjukkan konsistensi kami dalam menciptakan produk yang ikonik, yaitu dengan menghadirkan proyek Antasari Place. Antasari Place sangatlah penting artinya untuk INPP karena kami menunjukkan komitmen kami dan konsistensi dalam membangun properti apartemen. Kali ini kami hadir di lokasi Jakarta Selatan, tepatnya berada di Jalan Antasari dan Outer Ring Road Simatupang, sebagai City Junction yang baru di Jakarta Selatan. Desain Antasari Place akan fokus kepada keunggulannya sebagai mixed-use product, memadukan apartemen, retail, dan juga childcare dan preschool. Selain itu, Antasari Place juga akan mempunyai ruang terbuka hijau yang sangat luas di sisi selatan dan utara. INPP sangat selektif dalam memilih arsitek dan designers untuk membangun proyek-proyek kami. Terbukti dari apresiasi yang diberikan oleh Design Awards nasional maupun internasional kepada INPP. Kali ini kami berbangga dapat bekerja sama dengan PT PTI atau Pedaltop Indonesia untuk melanjutkan dan menyelesaikan proyek ini. Ya, saya Dodi Cahyadi, Managing Director PTI Architects di Jakarta. PTI Architects is a architectural consultant yang udah 30 tahun ya di Jakarta ini. Kita asalnya dulu dari Australia karena kita part of Pedaltop Architects yang sungguhnya merupakan salah satu arsitek tertua ya, udah 130 tahun lebih di Australia. Saya sendiri in charge untuk kantor di Jakarta. Jadi di Asia ini hampir di semua negara besar kita ada kantor. Tapi saya khusus di Jakarta walaupun yang kita kerjakan ini banyak juga proyek ya di China, Vietnam, Laos, Papua Nugini, India, Maldives, tapi base saya di Jakarta. Ya, bicara tentang Antasari Place, perbedaan yang ada Antasari Place dengan produk-produk apartemen yang ada di Jakarta Selatan itu adalah Antasari Place didominasi unit-unit kecil, 1 bedroom dan studio. Kenapa didominasi unit kecil? Karena Jakarta Selatan ini sudah bergeser dulu jadi pendukung ya utama dari CBD.
Kalau dilihat perkembangan yang ada sekarang Antasari Place ya, itu dan Simatupangnya ini menjadi CBD kedua untuk Jakarta ya. Untuk itu akan banyak profesional yang akan tinggal di Jakarta Selatan ya. Untuk menjawab kebutuhan itu, profesional muda ini tidak membutuhkan apartemen 2-3 bedroom yang sekarang stoknya banyak sekali sepanjang Simatupang dan area sekitar Jakarta Selatan. Yang kedua adalah saya rasa dengan lokasi yang strategis untuk ke CBD Sudirman Tamrin ya, atau segitiga emas dengan dihubungkannya dengan MRT, ini akan sangat membantu Antasari Place menjadi tempat kawula muda ya, profesional untuk tinggal di selatan, tapi dengan mudah bisa mencapai CBD Jakarta. Untuk style ya yang dipilih untuk Antasari Place ini, jadi sungguhnya ini adalah gaya modern architecture yang banyak dipakai untuk gedung-gedung di CBD. Kenapa kita pakai ini? Pertama, tower ini didominasi glass and aluminium. Ya, itu sangat mudah maintenance dan long lasting dibanding apartemen-apartemen yang ada sekarang. Kebanyakan di Jakarta Selatan masih banyak solid wall atau solid concrete ya, atau panel konkrit. Itu membutuhkan maintenance yang lebih rumit. Sedang Antasari Place ini berbeda karena Antasari Place ini high end ya. Jadi kita bisa afford atau kita bisa memakai bahan yang lebih mahal, dan bahan yang lebih mahal itu aluminium glass ini yang banyak dipakai belakangan untuk hampir semua gedung di CBD. Ciri-cirinya dalam ruangan ini akan terlihat luas karena terbuka semua keluar. Ini walaupun unitnya nggak besar, nanti di dalam kerasanya lebih lapang ya, nggak banyak dinding-dinding solid yang menutup antara ruang dalam sama ruang luar. Jadi proyek ini setelah di take over sama INPP, dari gedungnya sendiri tidak berubah ya secara umum, karena pada waktu itu izin IMB telah keluar. Jadi kita nggak bisa berubah ya untuk secara umum apa yang telah disetujuin dalam perizinan, tapi ada beberapa improvement. Pertama dalam lanskap ya. Lanskapnya benar-benar didesain dan sekarang sangat bagus ya. Terus secara umum lighting juga didesain menjadi salah satu perhatian ya, yang sebelumnya kurang diperhatikan. Dan ketiga adalah detail ya. Detail ini ada macam-macam. Detail di dalam unit yang kecil-kecil, termasuk adalah detail dari fasilitas retail. Kalau dulu retailnya asal didesain aja ya gitu, karena nggak ada ini, tapi sekarang udah manajemen tim masuk, udah ini, dan retailnya betul-betul didesain secara profesional, dan saya rasa akan memberikan niche market atau target market untuk lifestyle yang benar ya, untuk mendukung seluruh kompleks ini. Ya, bicara tentang Antasari Place, terdiri dari 2 tower apartemen. Kalau produknya sendiri terdiri dari majority dari 3 tipe. Studio itu 28,4 meter mulainya ya, ada variasi, ada yang lebih besar. Kalau 1 bedroom adalah 45,7 ya. Terus yang paling besar itu 2 bedroom adalah 65,1 meter. Itu adalah tipe pilihan produk yang ada ya. Jadi kalau dilihat studionya itu studio yang besar ya dibanding produk-produk yang similar produk ya. Jadi kalau kita ngomong studio kadang-kadang mikirnya kecil sekali, enggak gitu. Karena studionya ini kalau ditata
masih bisa ada tempat duduknya gitu. Jadi bukan ranjang aja, karena kadang-kadang orang pikir studio kecil, nggak kecil juga, ini studionya cukup besar ya. Jadi Antasari Place ya, ini terdiri dari 2 tower pada lahan lebih dari 2,4 hektar. Jadi lahan sebesar itu biasanya itu bisa 3-4 tower. Jadi dengan hanya terbangun 2 dengan podium retail, ini menyisakan lebih dari 5.000 meter untuk fasilitas terbuka hijau untuk residen dan mungkin tamu atau siapapun pengguna dari fasilitas ini. Jadi dalam fasilitas terbuka itu ada macam-macam, ada child playground, tempat bermain anak, ada kolam ikan, ada amphitheater, ada area barbecue ya. Jadi kira-kira seberapa sih 5.000 meter? 5.000 meter itu kira-kira separuh lapangan sepak bola ya. Itu besar sekali itu. Jadi apa namanya, kalau di taman perumahan aja ya biasanya nggak sampai itu 5.000 meter ya untuk di klaster-klaster itu. Sedang untuk fasilitas selain taman yang super besar itu, fasilitas lain berada di podium kebanyakan dan terdiri dari 2. Fasilitasnya dipakai untuk umum selain penghuni ya, itu ada retailnya atau mallnya, dan kebanyakan konsepnya diarahkan ke tipe penghuni profesional ya, profesional muda. Jadi kebanyakan adalah untuk tipe lifestyle ya. Jadi mereka unitnya nggak besar, mereka temuin tamunya bisa di bawah di coffee shop ya. Kalau teman-teman datang bisa ini, tidak harus sampai ke atas ya. Walaupun ada juga fasilitas penerima ya, baik di lobi maupun di lantai paling atas podium ya, karena di situ ada business center, ada fasilitas-fasilitas lain, juga gym, kolam renang, terus ruang serbaguna ya kalau ada yang mau pakai untuk ulang tahun atau apa. Tapi tamu-tamu ini sekarang ya jarang sekali ya, dengan lifestyle yang baru ini jarang sekali masuk ke dalam unit. Walaupun unitnya besar, jarang sekali kita terima. Jadi kemungkinan besar akan diterima di area bawah yang memang cocok untuk menerima tamu ya, karena terdiri dari kebanyakan didominasi F&B. Selain itu di podium ada juga fasilitas pendidikan seperti apa yang diminta dalam aturan pemerintah ya, untuk jumlah penghuni tertentu itu juga disediakan ya. Selain itu sungguhnya secara keseluruhan ya, di lingkungan ini juga ada di luar itu ditata ya, pinggir sungainya itu bisa buat sore-sore jalan ini ya, river walk-nya itu akan dikembangkan. Jadi apa namanya, seperti taman kotanya lah, kalau taman yang di dalam ini taman kita sendiri ya gitu. Sebagai arsitek sih saya senang ya, proyek ini di take over INPP, salah satu pengembang yang prestisius ya di Jakarta, karena secara proyek yang pernah berhenti seperti Antasari ini ya, membutuhkan developer yang reputable, yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Dan INPP saya kira adalah jawaban yang tepat untuk meneruskan proyek Antasari Place. Saya sendiri udah melihat ya, timnya sangat profesional ya, dan selain itu perhatian terhadap detail jauh lebih dalam daripada sebelumnya, dan saya yakin ya produk ini akan menjadi lebih bagus daripada apa yang dijanjikan oleh sebelum dari proyek ini ya, yang sebelumnya. Sedang INPP sendiri saya tahu sekali karena saya udah lama sekali ya tahu sama key person dari INPP ini. Tapi sebagai arsitek saya juga sebetulnya adalah juri atau kepala dewan juri untuk Indonesia Property Awards.
dan saya juga juri untuk Asia Property Awards. Gitu. Jadi untuk diketahui NPP ini adalah memenangkan 2 awards pada tahun 2020 ya, dan 1 untuk Indonesia dan 1 awards untuk tingkat Asia. Dan yang tingkat Asia itu adalah mixed use architectural design untuk proyek di Bali yang terdiri hampir sama komponennya ya, ada retail ya dan ada apartemen atau residence gitu. Jadi secara umum ya sebagai arsitek saya sangat bahagia ya atau happy lah untuk kerja dengan tim yang profesional, dan saya yakin produk yang dihasilkan akan bagus dan menurut jadwal yang dijanjikan. Terima kasih Pak Patrick dan Pak Dodi. Demikian update terbaru dari perkembangan proyek Antasari Place. Kami akan selalu hadir untuk Anda untuk memberikan informasi-informasi terbaru perihal perkembangan proyek Antasari Place. Sampai bertemu di update selanjutnya, persembahan dari PT Indonesian Paradise Property Tbk. Salam sehat dan tetap semangat!